الذي حرم عليكم فيه الصيام أشهد أن لا
wa'lamu anna hadzal yawma yawmul idil adha wa yawmul hajjil akbar fa'azimuhu bil takbir wat tahlil wat tahmid tanalul maghfirata wa rahmata minal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini Senin tanggal 10 Dzulhijjah 1437 Hijriah. Marilah kita kaum muslimin bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat, inayah dan hidayahnya di hari yang mulia ini kita masih diberi kesehatan lahir batin dan diberi kesempatan berkumpul bersama-sama di arena yang penuh rahmat dan barokah di Masjid Jami Kabupaten Sumeneb ini, masjid kebanggaan kita semua kaum muslimin, guna melaksanakan sholat Idul Adha beserta khutbahnya dengan khusyuk, tawadhu, tadarrur, penuh keakraban dan rasa persaudaraan di antara kita dengan suatu harapan dan doa. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita senantiasa akan mendapatkan pertolongan dan lindungannya di dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya serta dimasukkan ke dalam golongan minas sholihin was sholihat. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini disebut Yaumul Idul Adha, yakni hari raya kurban. Karena hewan-hewan kurban hari ini mulai disembelih. Juga disebut Yaumul Hajjil Akbar, di mana para jamaah haji seluruhnya pada tanggal 10 Dzulhijjah berkumpul di Mina guna melestarikan dan menyelesaikan manasik hajinya dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharap memperoleh haji mabrur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apabila kita mengamati tentang pelaksanaan ibadah kurban dan beberapa perbuatan ibadah haji, di antaranya yaitu untuk mengenang 3 tokoh orang-orang soleh dan solehah, yakni Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, mengenai keimanan, perjuangan, pengorbanan, ketaatan, kesabaran, dan keikhlasan mereka di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau sebagai rasul yang diberi gelar Khalilullah, yakni kekasih Allah, yang diutus kepada kaumnya oleh Allah Subhanahu wa taala di negara Babilonia, suatu masyarakat yang penuh dengan kezaliman, kemungkaran, kekafiran, dan segala macam bentuk kesyirikan. Sungguh banyak cobaan, ujian, rintangan dan tantangan yang dihadapi beliau di dalam menebarkan syiar agama Allah, yakni agama tauhid. Di antaranya, beliau harus menghadapi eksekusi mati dari Raja Namrud laknatullah alaih karena dianggap mengganggu stabilitas keamanan di negerinya oleh raja yang zalim tersebut, yaitu dibakar hidup-hidup di tengah kobaran api yang menjulang dan menggunung. Akan tetapi beliau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada sehelai rambut pun yang terbakar oleh api. Bahkan rasa sejuk, segar, dan nikmat di tengah-tengah kobaran api yang menjulang dan menggunung tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala
di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 69, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api dinginlah kamu dan selamatkanlah Ibrahim. Maka dengan kuasa Allah api menjadi dingin dan selamatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau juga diancam rajam dan diusir oleh ayahnya sendiri yang bernama Azar supaya keluar dari kampung halamannya, yaitu Padang Akron. Kemudian setelah beliau mempunyai seorang putra yang bernama Ismail, dari istri yang kedua datanglah ujian yang sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perintah mengorbankan putra yang sangat dicintainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yaitu Siti Hajar alaihissalam. Beliau sebagai istri Nabi Ibrahim yang kedua dari Siti Sarah. Ketika dalam keadaan hamil kuat dan menjelang kelahiran sang bayi oleh Nabi Ibrahim dihijrahkan ke Mekah yang pada waktu itu masih berupa gurun pasir yang gersang dan tandus serta belum ada penduduk sama sekali, sesuai namanya Al-Makkah, suatu lembah tangisan. Kemudian lahirlah sosok bayi yang bernama Ismail di tempat tersebut. Beliau dengan sang bayi yang masih kecil berada di suatu tempat yang sangat sepi, tidak terdapat tanaman dan pepohonan apapun sebagai tempat berteduh. Sedangkan Nabi Allah Ibrahim kembali ke Palestina guna mengantisipasi terjadinya perselisihan dan percekcokan antara kedua istrinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai manusia, ketika bekal yang disediakan Nabi Ibrahim habis, maka menangislah sang bayi karena merasa lapar dan haus. Sedangkan dari nenek sang ibu tidak bisa mengeluarkan air susu karena tidak ada makanan dan minuman yang masuk ke dalam tenaganya. Beliau merasa sedih, susah memikirkan penderitaan sang bayi. Maka dalam keadaan fisiknya yang agak lemah dan di siang hari yang sangat panas, beliau berjuang sekuat tenaga demi mempertahankan kehidupan sang bayi. Berusaha mencari air sampai ke bukit Safa dan Marwah, mundar-mandir antara dua bukit tersebut sampai 7 kali. Karena menurut pikiran dan perasaannya akan terdapat air di dua bukit tersebut. Akan tetapi kenyataannya fata morgana yang ada. Namun dengan izin Allah dan ridhonya, kemudian terdengar suara pemanggil dari suatu tempat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ketika didatangi panggilan tersebut, maka tanah yang diindahkan oleh malaikat Jibril dengan kulit Ismail memancarlah air yang sangat besar yang disebut air Zam-Zam, yang kemudian di dalam syariat Islam dikenal peristiwa tersebut di dalam perbuatan ibadah haji yang diberi nama sa'i, yakni lari-lari kecil antara Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sedangkan yang ketiga adalah Nabi Ismail alaihissalam. Beliau sebagai seorang putra yang iman dan soleh walaupun masih anak-anak, beliau sangat taat kepada Allah dan sangat patuh kepada kedua orang tuanya. Ketika berumur sekitar belasan tahun, antara 10 sampai 15 tahun, turunlah perintah Allah kepada Nabi Allah Ibrahim untuk mengorbankan putranya tersebut. Maka berdasarkan wahyu yang turun melalui mimpi, Nabi Ibrahim memusyawarahkan mimpi tersebut kepada putranya. Saya mengatakan, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbauta fanzur ma'za tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Sang putra